Selamat berjumpa lagi di channel Rukun Beragama. Hari ini Rukun Beragama akan membahas video-video yang saat ini sedang viral. Salah satunya adalah terkait dengan bahan Islamologi dari STT Nias. Pertama-tama yang perlu dipahami adalah bahasan saya ini mencoba melihat pada konteks daripada bahan STT Nias tersebut terkait dengan apa yang dinyatakan dalam bahan Islamologi tersebut. Pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam pendidikan tinggi teologi, agama-agama itu sebenarnya menjadi bahasan utama. Namanya juga program studi agama. Maka dia tidak hanya belajar tentang agama yang diyakininya, tetapi juga mempelajari agama-agama yang berbeda. Biasanya juga mempelajari agama-agama budaya, ya, yang disebut juga agama-agama suku, dan juga mempelajari agama-agama besar lainnya. Ya. Biasanya juga disebut itu ada juga namanya teologi agama-agama. Teologi agama-agama itu adalah menjelaskan tentang perspektif agama tertentu, misalnya dalam hal ini adalah STT Nias, perspektif dosen-dosen STT Nias atau Kristen terhadap agama-agama lain yang berbeda itu dalam orbit kekristenan. Nah, itu biasanya disebut teologi agama-agama. Nah, teologi agama-agama ini ada yang dibangun dengan teologi agama-agama yang didasarkan sebuah keyakinan yang absolut. Nah, itu bisa terjadi di dalam Kristen. Nah, biasanya kalau keyakinan absolut itu tentunya memang akan meminggirkan yang lain, akan membuktikan bahwa dirinya adalah yang sempurna. Tidak usah jauh-jauh lah Katolik dengan Protestan. Katolik selalu menganggap bahwa dirinya adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Protestan ya tidak setuju karena tafsiran itu tidak tepat. Itu kata Protestan. Tapi sebenarnya itu tidak masuk dalam penistaan agama karena itu kajian-kajian yang berbeda saja. Demikian juga misalnya Katolik mengatakan Maria itu, Bunda Maria tidak berdosa. Kemudian Protestan tidak, karena semua orang yang lahir dari Adam dan Hawa itu adalah manusia berdosa. Jadi Adam pertama sudah berdosa, di dalam Adam pertama itu semua manusia berdosa. Ini adalah Protestantisme. Tapi kalau Katolik tidak demikian, begitu. Tapi saya tidak akan membahas mengapa tidak demikian, tapi saya ingin menjelaskan perbedaan-perbedaannya. Dan kalau kemudian ada kajian-kajian yang ingin membahas itu silakan. Dan itu terjadi. Ketika kita melihat misalnya dari apologet Protestan dengan apologet dari Katolik, itu terjadi perdebatan. Jangan saling menyerang bukan lagi gagasannya, tapi yang diserang adalah pribadi-pribadinya. Ini kan terjadi. Misalnya saya pernah membaca juga ataupun bacaan daripada video-video dari Roma Alphonse. Dikatakan misalnya MIM, Deki benci dengan Katolik misalnya. Itu tidak ada hubungannya. Siapa yang tahu benci atau tidak benci? Tapi itulah medsos begitu untuk menjelaskan bagaimana dia menarik. Dan memang saya lihat juga berita-berita dari konten kreator medsos ini dibuat menarik dan kontroversial supaya bisa untuk banyak orang. Dan kemudian juga terkait dengan STT Nias ini. Dan ketika dia mengunggah gitu ya bahan-bahan seperti itu, kemudian ditafsirkanlah oleh teman-teman debater ya sebut gitu ya. Apologet agama itu ya dianggap mencari kelemahan gitu. Mencari kelemahan ya. Dan tadi saya katakan kan, jadi dalam teologi agama itu ada yang mengatakan agamanya absolut, ada yang tidak. Tapi kalau kalangan ekumenikal biasanya mereka tidak menentukan mana agama yang absolut begitu, tapi mencoba melihat segala sesuatunya dari perspektif yang pluralisme. Artinya mereka percayalah semua agama-agama itu dari Tuhan, bukan berarti menyamakan agama, walaupun ada dua pandangan yang menyamakan agama dan membedakan agama. Tapi juga sering begitu kan, seperti bicara orang pluralisme, orang diserang, wah pluralisme sesat, bidat. Nah ini kan persoalan-persoalan seperti itu ya. Ya jadi dalam debat-debat agama itu selalu mencari kelemahan-kelemahan yang ada.
Tapi sebenarnya kalau kita mau belajar mendengar ya nggak apa-apa. Seperti juga kalau kita bicara tentang kajian, ya kajian itu kan dilihat dalam kajian. Lihat aja misalnya bagaimana dia memberikan bahan kajiannya, tentang apa misalnya. Kemudian dilihat apa namanya, apa landasan teorinya yang dia pakai. Kemudian bagaimana teori itu melihat realitas. Terus apa sih yang dihasilkan dari apa, dari pembacaan itu. Ya, apakah dia menemukan teori baru atau dia sekadar menggunakan teori itu untuk membaca realitas. Biasanya kan kalau dalam tingkat-tingkat awal kan sarjana biasanya hanya melihat, menganalisis gitu. Jadi ya berarti dia membuat konstruk daripada teori itu, berbagai pandangan, dan kemudian membaca realitas. Nah itu yang terjadi. Tetapi kan dia tidak membandingkan dengan pandangan pakar, penelitian-penelitian sebelumnya. Ini kan adalah yang awal-awal. Dan ini bisa dikaji gitu. Kenapa terjadi perbedaan-perbedaan yang besar. Biasanya kalau dalam kajian-kajian seperti bahan kajian yang ditetapkan di STT-NIAS itu, karena mereka kan sampai di sarjana. Berarti mereka hanya melihat teori-teori yang mereka pakai untuk membaca misalnya agama-agama yang berbeda. Dan memang teologi agama-agama begitu, membaca agama-agama yang berbeda itu dari perspektif agama tertentu. Jadi saya katakan kalau membacanya dari sebuah klaim absolut, maka selalu agama-agama yang lain ya artinya tidak absolut, artinya tidak benar begitu. Dan itu terjadi pada semua agama yang berpandangan seperti itu, bukan hanya di STT-NIAS. Coba aja lihat. Kita sering mendengarkan, misalnya ada yang mengatakan satu-satunya agama yang sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah Islam. Nah, seperti itu kan. Itu kan dia salah menafsirkan. Berarti dia menafsirkan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa dalam perspektif agama. Padahal kalau ditelusuri dari awal, tidak demikian. Nah, demikian juga. Jadi kan sulit juga ya. Misalnya sekarang mau mengatakan siapa yang menista agama, yang mengapa, yang menyerang Kristen apa, menyerang Kristen adalah menyembah banyak Tuhan, ya menyerang Kristen dianggap Kristen menyembah banyak Tuhan. Atau kemudian Kristen mengakui yang tidak dipahami oleh agama-agama lain bahwa Tuhan yang satu dalam 3 pribadi. Kan tidak ada yang menghujat, tapi ketika kemudian apa ditarik-tarik dengan untuk menyerang yang lain dengan persepsi, maka akan terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di kajian akademis ya nggak perlu harus seperti persepsi itu diserang, dianggap contohnya, enggak perlu. Jadi dikaji aja silakan. Ya, silakanlah para debater itu yang merasa mampu gitu ya, mengklaim agamanya absolut, yang lain tidak benar, silakan aja dikaji gitu. Apalagi kalau saya lihat kajian-kajiannya dari apa STT-NIAS yang saya dengar juga di beberapa video, saya pikir itu sesuatu yang umum saja, tidak ada yang luar biasa begitu. Saya belum melihat yang luar biasa itu. Tapi ketika dipandang oleh yang apa, yang berbeda, ya itu akan menimbulkan ya seperti itu perbedaan. Tapi kan kajian-kajian kan itu belum bisa diseragamkan, tidak bisa diseragamkan karena dia adalah kajian. Apalagi kemudian kajian-kajian teologis itu kan itu bukan dogma, bukan teologi gereja, itu kajian gitu. Jadi masukan-masukan, pandangan-pandangan seperti itu. Jadi kalau ada yang mau merasa mau mengkaji pandangan-pandangan itu silakan saja gitu. Jadi para debater ya nggak perlu menyerang penodaan agama, penghinaan agama, lagi kemudian membakar buku segala macam. Itu terjadi di mana-mana. Dulu kan sebelum ada medsos ini apa namanya debat-debat agama gitu, dengan buku-buku saya sedang baca. Tapi ya namanya kajian saya tidak tertarik juga gitu. Dan banyak bahkan apa namanya kesalahan-kesalahan dalam pencetakan buku juga terjadi. Tapi kan tidak perlu marah-marah begitu loh. Ya diperbaiki saja. Tapi kemudian kalau yang ini diskusi saja gitu. Apa seperti yang dialami oleh STT-NIAS itu. Jadi ketika saya melihat berbagai pandangan-pandangan tersebut ya, kalau asalnya adalah daripada debater itu mengatakan seperti itu, ya menurut saya tidak ada sebuah hal yang bisa apa namanya mengganggu ketertiban umum. Itu kan kajian, dan kalau yang membaca juga memang para akademisi begitu. Nah, jadi kemudian kalau akademisi debater itu tertarik ya silakan saja. Saya sendiri juga melihat misalnya debat-debat dari agama ya. Kalau saya mendengar dari debater dari Muslim, dari Islam ya saya tertawa saja menjelaskan tentang Kristen gitu. Karena ya nggak bisa begitu. Misalnya Juma, oh saya ini ahli bahasa ini. Dia menafsirkan membaca kitab suci agama Kristen, Alkitab dengan perspektif dia. Mana bisa membaca Alkitab
dengan perspektif netral. Orang Kristen sendiri ya, membaca Alkitab dengan perspektif netral nggak bisa, kan menimbulkan tafsiran-tafsiran yang tidak benar. Apalagi yang bukan Kristen, ya menafsirkan, membaca agama lain kan membacakan menafsirkan. Seperti itu. Walaupun kelihatannya seperti benar ingin tahu, enggak ingin tahu. Ketika membaca kitab suci tanpa iman itu tidak ada ingin tahunya, tidak ingin tahunya. Itu hanya sampai adalah ini benar apa enggak, rasional apa enggak. Ya. Jadi kalau kita mengatakan kitab suci ini rasional atau tidak, ya susah. Seperti Don Litan mengatakan, oh kitabnya apa agama Kristen itu direvisi, jadi nggak rasional. Ya, saya pikir gimana ya kalau dia katakan dia pernah sekolah teologi tidak tahu, ini kan lucu. Emang pernah ada tulisan-tulisan yang tidak direvisi? Coba aja bayangkan tulisan zaman dulu di sekarang. Bahasa itu meluas dan menyempit. Jadi apa itu? Nah, saya nggak ngerti bagaimana masuk sekarang membaca apa namanya, membaca Alkitab yang ditulis 2000 tahun yang lampau dengan konteks apa namanya bahasa yang ada. Padahal penyataan atau wahyu ilahi itu adalah berada dalam konteks, bukan dalam ruang hampa. Nah, kalau dalam ruang hampa gimana caranya? Seperti itu. Demikian juga tafsiran-tafsiran lain, seperti misalnya Andri Tunggal baru-baru ini menjelaskan, misalnya penggambaran tentang Yesus. Kalau penggambaran tentang Muhammad kan, wah nggak boleh gitu kan, karena kata Habib Jafar, Muhammad itu tidak bisa ditulis, Nabi Muhammad itu tidak bisa ditulis karena akan menurunkan, mengurangi sakralitasnya. Itu kata video-video dari yang saya dengar dari Andri Tunggal tentang Habib Jafar. Terus kemudian ada dia lagi, kenapa nama Yesus bisa digambarkan? Ini kan ada landasan teologinya. Jadi kalau Kristen secara khusus ya mereka yang menerima inkulturasi culture bahwa Kristus itu kan Allah dia. Dia bisa ada di apa namanya, dia memang ada dalam semuanya, dalam semua manusia. Karena manusia itu kan ciptaan Yesus, karena Yesus adalah firman. Ya. Seperti itu kan. Jadi firman, jadi yang menciptakan manusia ya Yesus, ya Allah menjadi manusia. Nah, kemudian apa namanya, penggambaran Yesus menjadi manusia itu kan tidak masalah. Yesus menjadi orang Yahudi, Yesus menjadi orang lain, nggak ada masalah. Cuma pada konteks awalnya, Yesus karena apa namanya, pada awalnya adalah terkait dengan perjanjian lama, kemudian juga nubuat-nubuatan Islam jalan, maka konteksnya adalah Yahudi. Nah, Yesus inkarnasi hadir di Yahudi. Kalau Yesus mau digambarkan dengan suku-suku lain, agama-agama lain, nggak apa-apa, karena memang Yesus lah yang menciptakan semuanya. Gitu. Jadi nggak ada masalah di Kristen seperti itu. Itu kan namanya perspektif teologi yang berbeda. Tapi berbeda dengan di Islam. Jadi kita nggak bisa menyamakan, wah nanti Tuhan Yesus kehilangan kesakralitasnya. Ya beda. Kalau Yesus adalah Allah. Jadi dia tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Gitu. Nah, dalam konteks sama Muhammad, ya mereka mengislam sebagai nabi, kan begitu. Maka dilihat ke sakralitasnya. Tapi saya juga tidak membahas lebih jauh, ini bukan urusan saya gitu. Tapi saya menjelaskan ketika agama-agama yang berbeda itu, ya mencoba menafsirkan agama yang lain, itu akan terpengaruh dengan perspektifnya. Jadi realitas itu hanya bisa dibaca dengan teori. Jadi kalau realitas itu, ya kitab-kitab suci agama-agama yang lain dibaca dengan dogmanya atau dengan keyakinan-keyakinan misalnya yang berbeda, ya isinya memang akan merendahkan ya. Dan merendahkan kitab-kitab suci yang lain gitu. Apalagi dalam bicara tentang wahyu segala macam itu banyak sekali gitu kalau bicara perdebatan. Jadi sebenarnya sih menurut saya ya karena persepsi daripada debater inilah yang mencoba menimbulkan heboh karena kan ini kan ya menimbulkan berita-berita yang menarik. Seperti juga ketika saya membaca Yesus Simanjuntak, saya juga selalu bilang tolong dilacak ini, betul nggak namanya Yesus Simanjuntak? Teman-teman video juga lain. Kemudian dia katakan dengan jelas dia dalam diskusi dan sambil melecehkan menurut saya. Dia katakan Yesus itu digendong iblis, ada gambarnya lagi. Kan iblis kan kotor kan, berarti Yesus kotor saya. Dan dia seakan-akan dia tidak tahu gitu bahwa apa namanya penafsiran itu dalam konteks Kristen. Tapi kan karena dia sudah pindah ke Islam gitu, jadi dianggap Kristen itu jelek, Kristen itu sesat, salah gitu. Jadi klaim-klaim absolut agama akan selalu begitu. Karena itu kan Kementerian Agama kan mendorong namanya moderasi beragama. Moderasi beragama kita menjadi moderat.
Ya kita tidak mengklaim diri kita absolut paling benar, karena kita mesti adil melihat agama-agama lain gitu dalam keberbedaan gitu. Jadi kita tidak sampai kepada menghakimi. Jadi kalau perjumpaan agama-agama itu saling menghakimi, ya pasti ya akan terjadi pertarungan benar salah gitu loh. Karena namanya juga menghakimi, pengadilan ya, mana benar salah. Jadi kalau agama-agama itu ketika dialog itu debat benar salah, konsisten tidak konsisten, ya seperti itu. Jadi harusnya adalah bagaimana membagikan. Ya kalau memang ada teman-teman muslim yang melihat itu memang kasihanlah dengan kajian STT Nias, ya dibagikan saja. Dan saya juga sudah lihat pandangan-pandangan yang dikatakan STT Nias juga ditampilkan di video-video, ada kemiripan-kemiripan. Namanya juga kajian gitu kan. Dengan pandangan-pandangan yang lain, video-video yang lain. Yang lainnya juga kajian. Namun kajian-kajiannya belum lihat juga. Ya kalau lihat dari pendidikannya kan itu analisis. Biasanya kemampuannya sampai dianalisis biasanya. Karena kan memang di program sarjana gitu kan. Belum sampai di program doktoral gitu. Nah mesti dilihat juga kualifikasinya gitu. Ya, kualifikasinya itu kan. Jadi masih multidisiplin gitu. Jadi jangan berpikir bahwa STT Nias itu sedang menafsirkan Islam. Tidak. Mereka sedang melihat Islam itu dalam perspektif Kristen begitu. Kalau mereka melihat itu kan haknya mereka, kajian. Nah sekarang kemudian teman-teman yang merasa juga punya kajian-kajian, silakan juga diskusi, membagikan gitu. Sehingga terjadilah pemahaman-pemahaman yang lebih baik. Ya, namanya juga kan karya ilmiah gitu kan. Kajian-kajian akademik harusnya kan juga terus berkembang gitu. Tidak klaim-klaim absolut gitu. Jadi kalau klaim-klaim absolut itu bukan kajian akademik. Jadi bahan kajian di STN itu tidak absolut, dia bukan dogma gitu. Jangan mengatakan, wah menistakan agama. Enggak ada yang menistakan agama. Itu bukan dogma. Ya, dia bukan dogma. Kalau dia bukan dogma, ya dia tidak ada yang memaksakan gitu. Dan juga tidak dipaksakan untuk berbuat seperti itu dan kemudian tidak ada diskriminasi. Jadi dia merupakan kajian-kajian saja gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa kajian, saya buat lagi kajian gitu. Namanya juga kajian akademik ya. Dan kemudian juga kalau kepercayaan itu kemudian juga tidak kepada sebuah tindakan yang melanggar ketertiban umum juga tidak bisa dia tuh dikriminalisasikan, tidak bisa dikelompokkan kepada penistaan agama. Kalau penistaan agama kan ada bukti hukumnya, di mana gitu. Ya kalau tafsiran-tafsiran yang berbeda itu biasa di mana-mana. Selalu semua agama yang punya klaim absolut, yang merasa agamanya paling benar, dia akan menafsir agama lain itu salah. Ya, saya pernah katakan juga, apalagi yang menafsir itu belum pernah hidup dalam bersama dengan agama-agama yang beda. Dia tinggal di homogen, gitu kan. Jadi komunitas yang seperti itu. Dan yang pertama kali saya katakan juga pernah ada teolog Eropa yang besar, saya pernah namanya adalah Karl Barth. Dia sangat teolog yang hebat sekali. Dan banyak dipandang pakai pandangan-pandangannya di Indonesia juga. Tapi ketika ditanya, menurut Anda bagaimana dengan agama-agama lain? Dia katakan, agama-agama lain itu dari setan. Jadi itu kan semua persepsi, karena dia belum meneliti juga. Semua juga agama-agama yang homogen ya seperti itu. Ketakutan-ketakutan pindah agama segala itu gara-gara itu. Karena dia pikir yang satu dari Tuhan, satu dari setan. Kan begitu. Kalau sudah absolut kan. Tapi kalau di Indonesia kan tidak begitu. Di Indonesia kan kita meyakini bahwa semua agama-agama itu dari Tuhan. Jadi kalau kita mau jujur kan kita tanya semua dari Tuhan. Oh enggak, Tuhan saya yang benar. Tuhan saya salah. Nah, persoalan kemudian Tuhan mana yang benar kan gitu kan. Tapi kan kalau memang beragam. Kalau sama kan, kalau saya mengatakan sama. Kenapa? Konstruksinya yang berbeda. Kalau konstruksinya berbeda kan, ya kenapa kita harus campuri gitu loh. Jadi konstruksi agama-agama itu tentang Tuhan kan berbeda. Itu kan sudah haknya pribadi. Konstruksi manusia itu berbeda tentang agama-agama. Kenapa harus dipaksakan sama? Jangankan agama, Pancasila aja kita tidak bisa membuat konstruksi Pancasila itu dengan tafsiran tunggal. Nggak bisa. Tapi kita punya benang merahnya yang saling mengait itu namanya nilai-nilai inklusif. Itu menjadi dasar bersama. Apalagi semangat Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, seperti itu. Jadi kalau kemudian agama-agama yang berbeda ini punya semangat ya saya selalu katakan semangat pluralisme, ya artinya ya sumbernya sama ya dari Tuhan, tapi kemudian agama-agama itu berbeda. Nah kemudian dari keberbedaan itu kita mencari nilai-nilai yang inklusif yang sama, dan ini menjadi landasan bersama.
dan penyampaian nilai-nilai eksklusif itu dengan semangat persaudaraan. Jadi kalau para debat itu mengatakan bukan dengan semangat persaudaraan kan repot. Kadang-kadang saya juga pernah ada chat kepada saya ya, dengan kata-kata yang halus. Pak Bisal ini baik pujian gitu kan, ya pandangannya bagus pikirannya. Pak Bisal pasti akan menjadi muslim, dia bilang. Rupanya dia mengatakan, ya muslim adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Jadi tapi kan sebenarnya kan muslim sebutan untuk agama Islam gitu. Umat agama Islam. Nah, terus saya bilang, untuk apa saya disebut muslim? Saya kan Kristen. Kristen kan juga orang yang berserah kepada Allah. Jangan saya disebut muslim karena sebagai orang yang pemeluk agama Islam. Bisa nggak kalau saya disebut Kristen, saya pemeluk agama Islam saya sebut Kristen? Kan jadi persoalan-persoalan. Kalau saya sih nggak ada masalah. Ya, kalau pemeluk agama Islam yang benar-benar bagus, taat gitu, saya sebut dia Kristen. Karena Kristen adalah pengikut Kristus, dia adalah orang yang berserah kepada Allah, mentaati Allah. Jadi penggunaan kata-kata ini kan kalau untuk orang yang kajiannya cukup bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang tidak beli kajian kan, wah ini penodaan, sebenarnya nggak ada penodaan. Nggak ada sebenarnya. Karena memang belum tahu saja gitu. Belum tahu, merasa tahu. Nah seperti itu dianggap menodai. Tidak ada penghinaan sama sekali di situ. Tapi juga ada jebakan-jebakan juga untuk mungkin menarik gitu. Karena kan agama tertentu itu lebih inklusif daripada yang lain. Berarti kalau lebih inklusif dia lebih benar gitu kan. Misalnya saja, contohnya. Jadi dengan demikian, saya sudah mencoba membahas ya mengenai bahan Islamologi STT Nias ya. Saya juga belum tahu ini apakah kajian-kajiannya bagaimana begitu ya. Karena memang di STT Nias ini mungkin juga ya memang sedang berjuang ya. Kasihan juga banyak STT di Indonesia ini dalam kondisi-kondisi yang sangat minim begitu ya. Jadi ya untuk apa sih diserang-serang terus begitu? Kalau bisa ya dibantulah, diajarlah mereka untuk bisa mengelola lebih baik, mengelola pesawat lebih baik. Jadi berikan masukan lah. Jadi para debater itu cobalah berikan yang positif gitu ya, baik dari Islam maupun dari Kristen, berikan yang positif supaya ada kerjasama yang baik, ada usaha-usaha untuk membangun hidup bersama yang lebih baik. Jadi demikian, ya menurut saya tidak ada persoalan dengan itu, tapi ada yang merasa persoalan, silakan juga buat kajian-kajian, ya. Kemudian juga kalau ada yang merasa kemampuan akademisnya, silakan juga, ya teman-teman yang Muslim atau Kristen, silakan membantunya, gitu ya. Seperti itu. Dan biarlah kita tetap rukun beragama dengan berbeda. Jadi, dan kemudian klaim-klaim absolut kita jangan kita paksakan kepada yang lain. Kalau klaim-klaim absolut kita paksakan kepada yang lain, maka akan memaksakan. Dan itu akan berbahaya. Marilah kita menguatkan moderasi beragama. Bersikap adil terhadap pandangan-pandangan yang ada, ya moderat, dan kemudian mencari solusi untuk bisa melakukan solusi yang baik. Terima kasih.